Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dengan melantunkan talaffuz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan bersama-sama bersenandung lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alaminah innaka hamidum majid. Amma ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, asatid wal ustadzat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Nyai Hajah Ririn. Kak di mana beliau? Oh, alhamdulillah. Itinapon. Ketua PAC Muslimat Kecamatan Puger. Alhamdulillah Ibu Nyai Hasanah. Menurut informasi yang kami dengar dan gambar-gambar yang kami lihat, beliau kita doakan bersama sedang berkontestasi, berikhtiar menjadi calon legislatif dari Kebangkitan Bangsa. Agar silaturahim tidak putus, jangan lupa nanti pinjam 100. Para pengurus ranting, wabil khusus Ketua Ranting Kasihan Timur, sekaligus Ketua PKK, Ibu Kades, kamu orangnya. Alhamdulillah, saya kira ini hari Rabu, ternyata ini hari Minggu. Saya kira beliau sudah punya yang baru, ternyata setia menunggu. Pak Kades curhat kepada kami, semenjak keluarga diberi amanah menjadi ranting Muslimat Kasihan Timur, saya sering ditinggal. Ditinggal ke Kencong, ditinggal ke Jember, insya Allah tanggal 7 akan ditinggal lagi ke Surabaya. Tapi tak napa, potongnya becet setia nih. Yang sama-sama kita hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puger, Gus Bahrul Ulum. Alhamdulillah 2 tahun ini beliau tampak lebih muda. Begitu juga Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Kasihan Timur, walaupun rambutnya sudah uban, tapi insya Allah spiritnya tetap paling luar biasa. Ustadz Sodik, alhamdulillah ini langganan saya kalau makan malam. Ustadz Fathul Latif yang mengundang kami. Biasanya Pak, biasanya Bu, waktu-waktu seperti ini sudah mulai gerimis. Tapi saya lihat Ustadz Fathul Latif di kantongnya bukan hanya ada pena, tapi ada siwak. Kalau sampai siwak ini ditenggelamkan, turun hujan ini. Makanya mulai gila Ustadz Fathul Latif begini terus. Maka akhirnya banyak yang kipas-kipas Budi. Cerak sentak panas geluh.
para yai, para asatid, sahabat kami. Alhamdulillah hadir nomor 2 dari barat, belum disebut. Sahabat saya sudah tahu namanya. Alhamdulillah. Sahabat Imron Fahim juga termasuk masyarakat Kasian yang berpotensi. Karena di Kasian Timur ini sekecamatan Puger terbanyak calon anggota legislatif adalah Kasian Timur. Berarti Pak Kades sukses memimpin Kasian Timur. Kami hitung ada 5. Salah satunya adalah hadir di tengah-tengah kita Mas Imron Fahim. Mangkat Mas. Para ibu nyai, para muslimat, para hadirat anjang sana muslimat, sekaligus harlah kedua. Alhamdulillah ini sangat meriah. Semoga kita doa bersama acara ini bukan hanya ketika harlah kedua, tapi berkesinambungan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lanceng bamator, karena ibarat lomba ini peserta yang kelima. Pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah ini sudah peserta kelima. Tadi ketika sampai ke tempat ini, wajah masih agak glowing. Sekarang mirip dengan panjenengan, harus diusap dengan tisu. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya ke panjenengan, mohon dijawab dengan jujur. Panjenengan lebih cantik sholat Idul Fitri apa sholat subuh? Mohon dijawab. Panjenengan lebih cantik sholat hari raya apa sholat subuh? Lebih cantik sholat hari raya. Yang wajib itu sholat subuh apa sholat hari raya? Corak beda kabel putus ini Pak. Tahu yang wajib adalah sholat subuh. Sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Tapi fakta survei menyebutkan pertanyaan dijawab oleh panjenengan, panjenengan lebih cantik sholat hari raya. Nika saya tak tepak saya kamu nih. Panjenengan pakaian hari raya baru atau usang? Sholat subuh. Ya Allah, kata Ustadz Fathul Latif, rukunah ambung ra. Sholat subuh ya Allah, baunya apek katanya. Sedangkan sholat hari raya, harum luar biasa. Berarti ini ada sesuatu yang perlu dibenahi, PR untuk Ibu Nyai Hasanah, supaya muslimat ini nanti subuhnya bagus. Pertanyaan kedua, panjenengan lebih senang datang ke swalayan Roksi apa ke pengajian mengaji? Hah? Dua-duanya. Oh, alhamdulillah. Kalau ada 2, pilihlah 1. Kalau ada 2 pilihan, pilihlah 1. Berarti pilih. Panjenengan pilih datang mengaji apa memilih ke Roksi? Menurut psikologi bahasa, orang yang menjawab sambil tersenyum artinya berbohong. Yang menjawab Roksi sambil tersenyum barusan, berarti suka mengaji. Tapi kami lihat lebih banyak yang menjawab mengaji sambil tersenyum, terlihat giginya. Artinya leburan mangkat Roksi. Panjenengan antri mengaji
Sambutan pertama, sambutan kelima, Masya Allah, duduknya ngoncur kabeh. Gitu. Tidak apa-apa, terus. Napa. Tapi ketika panjenengan antri di kasir, Masya Allah, sambil senyum. Mohon perlu ngalah HP, selfie. Itu les 100, guys, antri dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti ada yang perlu dibenahi. Yang terakhir, penyakit yang paling kronis bukan penyakit jantung. Penyakit yang paling kronis bukan stroke, bukan. Tapi penyakit yang paling kronis adalah penyakit yang apabila tetangganya beli kulkas, panjenengan ikut panas. Ada apa tidak ada? Yang mana? Ayo mas, suntik mas. Penyakit yang bahaya bukan batuk. Penyakit yang bahaya bukan jantung, bukan. Tapi penyakit yang paling bahaya adalah ketika familinya tersenyum. Ketika saudaranya bahagia, panjenengan sedih berduka. Kira-kira anggota muslimat masih ada apa tidak ada ini? Masih ada? Si kuning riye paling. Kok kuning panjenengan? Ini ibunya ketua, ini kenapa kok kuning ini? Oh, hadroh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nyak benya, ana bin dekir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari, Nabiullah Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, siapakah nanti di surga tetangga kami? Ya Allah, nanti di surga siapakah yang istananya berjejer dengan kami? Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, tetanggamu di surga adalah si fulan yang jualan daging di pasar. Maka datanglah engkau ke sana kalau ingin kenal. Nabi Musa pun berangkat. Nabi Musa berangkat ke pasar. Nabi Musa tak memberitahu identitas kenabiannya. Nabi Musa tidak bercerita bahwa beliau adalah utusan Allah. Nabi Musa meneliti amaliyahnya. Jualan biasa, jualan menimbang biasa, tawar-menawar biasa. Lalu kemudian Nabi Musa ikut di belakang orang tersebut hingga tiba ke rumahnya. Ketika di rumah, Nabi Musa ketuk pintu. Wahai Kisana, bolehkah saya mengunjungimu? Bolehkah saya bertamu kepadamu? Oh silahkan. Alhamdulillah. Saya musafir dari tempat yang jauh. Izinkanlah saya bermalam di tempat ini. Silahkan. Alhamdulillah. Nabi Musa setiap detik di rumah tersebut mengintip kegiatan daripada lelaki tadi. Sholatnya biasa. Malam tak sholat. Berbeda dengan Pak Kades. Kalau Pak Kades, alhamdulillah sholat malam-malam. Ki Pak Kades? Lain. Dari berdiri kan lain. Beliau melihat orang ini tidak qiyamul lail. Hanya sholat isya sudah. Tidak sholat tahajud. Tidak sholat hajat. Tidak sholat witir. Biasa. Mengaji. Tidak mengaji. Tidak tadarus. Tidak sahur. Untuk berpuasa, tidak. Maka dalam benak Nabi Musa bertanya-tanya, inikah tetanggaku? Berarti surgaku di akhirat nanti bukan surga yang istimewa karena selevel dengan pedagang daging ini. Tapi ketika pagi hari, ketika telah subuh, Nabi Musa melihat daripada tuan rumah tadi keluar, masuk ke gubuk kecil. Nabi Musa pun mengikuti di belakang. Ternyata di gubuk kecil tersebut
ada perempuan sepuh, ada muslimah tua renta, terbaring lemah tak berdaya. Orang tadi menyuapi makan, orang tadi memberikan makanan, orang tadi memberikan minuman. Selesai, Nabi Musa melihat orang tadi memandikan si tua renta. Orang tadi menggosok tubuh si tua renta. Si tua renta tadi muntah. Orang tersebut membersihkan dengan telaten. Setelah selesai, orang tua ini berdoa dengan doa yang tidak jelas. Ini mengatakan amin, amin, amin. Orang tadi berdoa, amin, amin, amin. Maka kemudian setelah keluar, Nabi Musa bertanya, wahai Kisana, siapakah perempuan tua renta itu? Wahai Kisana, siapakah perempuan yang tak berdaya itu? Si Fulan menjawab, itulah ibuku. Ibuku sudah belasan tahun terbaring lemah. Setiap hari aku memberikan makan. Setiap hari aku menyuapkan minum. Setiap hari aku mandikan, ketika muntah aku ganti pakaiannya. Sudah belasan tahun. Lalu apa doanya? Lalu apa doa dari ibu engkau? Hari ini memang karena stroke, karena penyakit, lisannya sudah pilu. Dia tidak bisa berdoa dengan baik. Tapi belasan tahun doanya sama. Bagaimana doanya? Ya Allah, kumpulkanlah anakku ini dengan nabimu, Nabi Musa. Ya Allah, kumpulkanlah putraku yang memberiku makan dan minum serta mandi ini setiap hari dengan nabimu, rasulmu, Nabi Musa. Aku tak pernah tahu Nabi Musa, kata orang ini. Aku tak pernah berjumpa Nabi Musa, tapi aku amini doanya. Nabi Musa dalam hati mengatakan, wallahi, doa seorang ibu takkan pernah merdut. Doa seorang ibu takkan pernah tertolak. Kenapa? Akulah Musa alaihissalam. Aku yang datang ini adalah Nabi Musa yang diutus oleh Allah datang ke tempat ini untuk mengetahui tetanggaku kelak berada di surga. Berpelukan. Berpelukan. Ini Pak kan? Artinya kami menyampaikan riwayat ini, panjenengan adalah ummahat, panjenengan adalah ibu-ibu istimewa yang insya Allah dari putra putri panjenengan akan lahir generasi-generasi terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi ditambahi dengan sholawat. Terus lagi ya? Terus lagi ya? Sengaja terus. Tagar mau cucu terus. Ingin kaya? Catat caranya 2. Yang pertama bekerja. Emang tak laku kan tak bisa terus lagi tapi tak laku. Yang pertama apa? Bekerja. Yang kedua apa? Apa nomor 2? Berdoa. Kalau bekerja dan berdoa memang bagus. Ora et labora, bagus. Tapi doa yang paling bagus, nomor 2 Bu Hasanah. Ya, nomor 2. Mas Imron, nomor 3 Mas. Saya berdoa, 2 tangan doa saya. 2 tangan. Yang tangan pertama untuk yang kenal pertama. Tapi tangan yang satunya yang kenal nomor 2 walaupun belum pernah main ke AWS. Moga-moga pada detik saja. Kalau ini jadi, mohon berikrar reses itu. Kalau mengadakan reses anggota DPRD, tak perlu mengundang dari luar. Undanglah orang-orang ini. Undang orang-orang nikah. Di rumah saya 1 tahun ini reses sudah 4 kali. 4 kali. Yang hadir every amplop 1 second. Sekarang Bu Hasanah berapa? 5
Ya kan belum jadi, belum jadi. Nanti Mas Imron kalau jadi, Bu Hasanah kalau jadi, mohon setiap turun aspirasi diserap, yang hadir bukan orang-orang lain, tapi yang diundang ini, muslimat ini. Muslimat. Tapi saya ya diundang juga. Ya, awas, jangan tukar suara panjenengan Nahdlatul Ulama dengan serangan fajar. Ya, hari tanggal 14 Februari ini bukan kampanye. Kiai tidak boleh kampanye. Saya tidak boleh kampanye, tapi seandainya saya boleh kampanye, pilihlah PKB. Seandainya boleh, tapi kan saya tidak boleh. Seandainya boleh, ya cobloslah Mas Imron atau Bu Hasanah. Kan begitu. Tapi kan tidak boleh saya kampanye. Contoh barusan itu contoh. Ya kan tidak boleh saya, tidak boleh. Ya kan tak boleh. Maka jangan ditukar dengan serangan fajar. Ada yang bertanya, oh, oleh apa sih kok? Kalau coblos saya dapat apa? Itu panjenengan dibeli satu kali. Apa? 1.000 tongkat sitong seket. Itu salah. Kenapa kok salah? Panjenengan suaranya ditukar satu kali. Tapi kalau panjenengan memilih kader kami, sebut foto bi gula gaza. Nanti Ibu Hasanah kan buat juga nanti. Kemudian apa yang terjadi? Kalau reses, ada reses DPRD Kabupaten, reses DPRD Provinsi, reses DPR RI. Setiap bulan ada reses, 12 bulan, pen bulan 1 seket. Ngokos depor. Jangan tukar dengan serangan fajar. Karena panjenengan sudah tercatat nanti. Oh ini nanti yang hadir ke reses saya. Reses nguncur lah aselah. Arapah to seket. Tadi lo yang nguncur gila bu. Capok to seket. Pas. Semangat. Maka kalau ingin kaya yang pertama adalah Yang kedua itu boleh berdoa, tapi yang paling istimewa, yang paling manjur adalah solawat. Solawat namanya, solawat apa yang paling istimewa? Solawat nariyah. Solawat apa? Tadi sudah membaca solawat nariyah? Belum? Kalau belum, ayo kita baca bersama-sama, akan dipimpin oleh kepala desa. Ya, kita dengarkan suara emas dari kepala desa kita. Kenapa kok baca solawat nariyah? Saya kan capek dari tadi. Mau duduk sebentar, mau minum sebentar. Pak Kades baca solawat nariyah 1 kali Pak Kades. Tore Pak Kades. Bersama-sama, tore. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadin wa nafasim bi'adadin kulli malumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaman suara Pak Kades.
Luar biasa suaranya Mak Kades. Mak lerek kecei. Cuk korwa solawat lah lerek kecei. Ini kanan kiri kami ini istimewa. Ahli solawat. Ini ahli membaca Yasin. Kalau beliau baca surat Yasin, Masya Allah, khusyuk semua. Saya sudah mengundang beliau, bersama beliau di beberapa acara. Beliau yang baca Yasin, khusyuk. Dari khusyuk banyak sengit. Banyak yang tertunduk, ya Allah, khusyuk. Setelah selesai, masih belum selesai tertunduk. Akhirnya kutek lemari, oh mari pun ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Terus lagi, situng baik, Cik Abid. Menurut McGill University, maksimal orang berbicara 40 menit. Maka tolong Mas kameramen, ini sahabat saya ini Mas kameramen. Kalau sudah 40 menit kasih tahu saya. Berarti acara selesai. Bukan sudah nomor 5. Nikah siwak epetoron madenah kekerojen. Maka sebelum itu terjadi harus segera itu. Kenapa kita membaca sholawat nariyah bersama-sama? Dalam sebuah riwayat dijelaskan, orang yang jualan membaca sholawat nariyah. Orang yang menanam tanaman, sholawat nariyah. Orang yang senyuntik, sholawat nariyah. Apapun itu, disambi, pesambi, kibah, didorong dengan sholawat nariyah, maka akan istimewa. Ada yang tidak percaya. Ada yang tidak percaya. Ada orang di Mekah, hujan deras, dia lari ke wadi. Wadi itu artinya lembah. Ketika datang ke lembah, sapi-sapinya lari, kambing-kambingnya lari, unta-untanya lari karena hujan yang amat deras. Hilang hewan ternaknya, dia bingung. Ya Allah, hewan ternakku hilang. Maka ada yang mengatakan, kalau ingin kembali, bacalah sholawat nariyah. Dia membaca sholawat nariyah seperti Pak Kades tadi. Tiba-tiba datang seseorang berkuda dan mengatakan, siapakah engkau? Di tengah hujan ini kenapa berada di gurun pasir? Dia mengatakan, saya membaca sholawat nariyah, ingin ternak saya kembali. Unta saya lari, sapi lari, kambing lari, semuanya lari. Maka turunlah kesatria tersebut menulis memo, mengeluarkan amplop, ditulis berapa harga ternak yang hilang semua. Datanglah ke Baitul Mal. Di Arab itu kalau ada hewan kabur, asalkan yang menemukan jujur kan dikembalikan. Kalau dikasihan, beda aja masuk ke rumah orang, elang napa beli? Hah? Elang Pak Kades. Jangankan ke rumah orang, di rumah sendiri elang kata. Maka menulis memo untuk Baitul Mal. Orang ini kehilangan ternaknya. Tolong diganti berapa? Oh, 100.000 rial. Anggaplah kalau sekarang rial. 100.000 rial. Ditulis memo. 100.000. Nol dalam bahasa Arab, nol itu kan titik. 1 titik, 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 titik. Ketika dia membaca, alhamdulillah, oleh kesatria ini yang ternyata dia adalah gubernur, diberi surat memo untuk datang ke Baitul Mal untuk mengambil uang tebusan. Di jalan, saking bangganya, dia taruh ini kertas memo di atas kepalanya. Allahumma sholli sholatan. Maka nanti pulang panjenengan gini semua. Allahumma sholli. Kalau itu sudah dicoba, berarti pengajian ini manfaat. Maka nanti pulang begini semua. Allahumma sholli. Ngocak lagi nah. Apa ya tang bener. Mari sholawat nariyah ya. Allahumma sholli sholatan. Tiba-tiba setelah hujan reda, banyak lalat. Ekrobung lalat. Lalat datang. Dia akhirnya begini. Banyak lalat yang datang. Ketika tiba di Baitul Mal, diberikan memorandumnya. Diberikan ceknya. Kaget.
yang menerima haris Baitul Mal, penjaga kasir Baitul Mal, heran. Masa ini tanda tangan gubernur mau mencairkan uang segini banyak? Berapa? Dalam benaknya tadi kan 100.000 rial. Ternyata lalat itu atai kebi. Ya, lalat itu, tai lalat itu kan mirip titik. Ya. Itu yang ditulis 100.000, titiknya tambah 3. Dari mana? Tai lalat. Tai lalat, tai lalat, tai lalat. Akhirnya dari 100.000, kalau nolnya tambah 3 berapa? Berapa? 100 juta. Ya Allah. Masa saya mencairkan ini? Kalau tidak percaya, datanglah ke gubernur. Gubernur datang, belum melihat memonya. Tidak usah tanya, itu sudah tanda tangan saya. Cairkan semua. Ya Allah, Allahumma sholli sholatan. Sholawat. Gara-gara lalat. Lalat itu tidak terima kalau ada orang bersolawat, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka lalat di pasar itu yang datang kepada makanan yang bagus. Kalau panjenengan datang ke Buger, ikan yang banyak lalatnya itu adalah ikan yang tak ada pengawetnya. Kenapa? Lalat itu ingin menunjukkan kalau ini yang bersih. Maka kalau panjenengan datang, mak bede cukup tenguru tada lalaan sekali. Kok tidak ada lalatnya ini? Jangan-jangan sebelumnya mari semprot baygon. Lalak beta anda. Maka panjenengan ini bekal kita rutinan anjang sana muslimat. Saya titip 1. Sholawat nariyah. Dinamakan nariyah karena dari bahasa anar, api. Bukan neraka, bukan. Tapi secepat api yang melalap apapun yang ada. Ada kayu, dibakar dengan api, au beteti areng. Ada apapun dibakar dengan api, selesai. Maka nikah, kutu pemapan nikah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Cukup pun ki? Cukup. Yang kurang nanti mengundang lagi Tarfatul Latif. Yang boleh. Mohon maaf Gus MWC, Gus Ranting, Gus Kades, Gus Caleg. Tadi malam saya melihat laron sambil makan duren. Mas Imron, sambian memang paling keren. Ya kan yang lain kan lewat mari pantun kepi kan koros itu nanti kan WA ke saya. Nyon pengoborah menabi bede salah ben lopot. Kata kakek saya almarhum Ki Abdullah Yakin, kalau ada undangan maghrib, adzan isya harus selesai. Kalau undangannya ba'da duhur, adzan asar harus selesai. Kalau undangannya jam 8, duhur harus buyar. Ini kan sudah duhur. Kalau lebih berarti offset namanya. Segak dinto saos pemator dari Baten Kaulah. Ini Mas Samin sudah kemas-kemas. Artinya acara sudah selesai. Undangan ke saya hanyalah tausiah. Tidak ada doanya. Mungkin doanya Kiai Saus lagi. Saya belum menghafal doanya, Pak. Nyon pengoborah menabi bedah salah ben lopot. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa dimulai, mohon ridhonya panjenengan membaca Fatihah 1 kali. Dikhususkan Fatihah ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan syafaah dari baginda Nabi Muhammad.
untuk mendapatkan barakah para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wabil khusus muassis Nahdlatul Ulama. Wabil khusus kita hadiahkan hadiah solawat, tilawatul Quran, ilmu, sedekah, kebersamaan di dalam majlis ini untuk ibu kita. Dalam hati mohon sebut nama ibu kita masing-masing. Moga-moga punah ampun wafat di alam barzah paringin kejemperan sareng Allah Subhanahu wa taala. Yang masih fi qayyidil hayah, yang ibundanya masih sehat wal afiyah, semoga dikaruniai kesehatan dan rizki yang baik. Kita sebut nama ibu kita masing-masing dalam hati. Bapak kita sebut juga. Nyamah bapak kaulah ben panjenengan. Ibu dan bapak adalah dua insan mulia yang menghabiskan sisa umurnya untuk mendoakan kita. Yang jerih payahnya, banting tulangnya, membesarkan kita, membahagiakan kita. Sebutnya mana ebuh ben bapak kaulah panjenengan. Beliau berdua adalah insan pilihan Allah yang semakin sepuh kulitnya semakin keriput, tapi doanya tak pernah luntur untuk kita. Dalam sujudnya hanyalah menyebut nama kita. Sebut asmana matuah kaulaban panjenengan, mertua kita, ayah mertua dan ibu mertua, kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita, rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in rahmatal abrar fi daril qarar. Guru-guru kita, para guru di sekolah, di madrasah, di pesantren, di musalla, guru langker, yang Allah anta a'lamu bi asma'ihim wa algabihim, yang engkau ya Allah lebih tahu kepada nama-nama beliau. Ghafarallahu dzunubahum wa liwalidayhim rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in rahmatal abrar fi daril qarar. Wabil khusus ya Allah kami riyadhahkan pengajian ini, kami riyadhahkan pembacaan salawat ini, kami riyadhahkan doa ini ya Allah untuk anak-anak kami ya Rabb, untuk putra-putri kami ya Rabb, masa depan kami ya Rabb. Sebut nyamah anak kaulah ban panjenengan dalam ateh. Putra kami ya Rabb adalah harapan kami. Ketika kami telah Engkau panggil, hanya doa anak-anak kami ya Allah yang dapat menolong kami. Hanya perilaku beliau yang muttasil ke alam barzah kami. Ya Allah, muliakanlah kami dengan ketakwaan anak-anak kami. Yang punya menantu, kita sebut menantunya. Yang punya cucu, kita sebut nama cucunya. Li sihhatina, untuk kesehatan kita semua. Wasalamatina, dan keselamatan kita semua. Wasa'adatina, dan kebahagiaan hidup kita. Wanajahina, dan tercapainya semua harapan kita. Wa'afana wa'afahum wasallamana wasallamahum wa as'adana wa as'adahum wa ja'alna wa iyahum minan najihin wa wasa'a arzaqana wa arzaqahum. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang memiliki penyakit dengki, elangaki ya Allah. Apabila kami yang bersaudara ada yang tak bertegur sapa, berikanlah taubat ya Rabb. Karena pagi kulaku Nabi Muhammad tidak akan menoleh kepada orang yang tidak akur kepada famili tetangganya. Ya Allah, taubatan nasuha ya Rabb. Ya Allah, apabila dalam dada kami terdapat kesombongan, musnahkanlah ya Rabb.
Bakarlah ya Rabb sebelum Engkau bakar kami di api neraka. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana. Jadikanlah ya Rabb kami Engkau takdirkan bisa berziarah ke Mekah Madinah. Ya Allah kami ingin menyentuh ke rumah-Mu. Ya Allah kami ingin menatap bait-Mu. Ya Allah kami ingin mencium hajar aswad-Mu. Berpuluh-puluh tahun kami sholat, tapi Engkau belum mengizinkan kami untuk berziarah ke rumah-Mu. Ya Allah kami bersolawat, maka kami pun ingin diundang Nabi Muhammad datang ke Madinah. Maka tulislah nama kami, panggillah nama kami ya Allah. Jadikanlah kami husnul khatimah. Jadikanlah kami futuhal arifin. Ya Allah jadikanlah akhir hayat kami ketika sakaratul maut. Ketika Engkau cabut nyawa ini, yang terakhir muncul dalam lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. Bersama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi memanjatkan kalimat tauhid dengan memejamkan mata, membayangkan bahwa Nabi Muhammad berada di dekat kita. Istihdar bahwa Allah Ta'ala sedang memperhatikan kita. La ilaha illallah. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا إنك أنت خير الغافرين اللهم ارحمنا إنك أنت خير الراحمين اللهم انصرنا إنك أنت خير الناصرين اللهم افتح لنا إنك أنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا يا الله إنك أنت خير الرازقين اللهم تقبل منا يا الله إنك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات زد لنا الحسنات ونقص عنا السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah yang sedang melihat kami, Ya Rasulullah yang sedang memandang kami yang telah bersolawat. Kami ya Allah tak punya amal ibadah sebisa yang buaki deka ajunan Tuhan. Kami tidak punya apapun yang bisa kami persembahkan kecuali hanya rasa takwa kepadamu. Ya Allah kami tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah kami tak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Tapi wallahi kami tadi sudah mahallul qiyam kepada Nabi Muhammad. Dan kami yakin ketika kami berdiri Nabi Muhammad mencatat nama kami. Ya Allah hadiahkanlah itu semua untuk orang tua kami. Ya Allah seandainya siang ini orang tua kami sedang Kau siksa, maka ubahlah siksanya ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah seandainya orang tua kami sedang terhimpit di alam kubur, sampai hancur jasadnya ya Rabb, sampai Engkau hancurkan tulang benulangnya, maka dengan berkah pengajian ini, luaskanlah alam barzahnya ya Rabb. Kembalikanlah jasadnya ya Rabb. Berilah telaga Kautsar dari tangan Nabi Muhammad, sehingga mendapatkan kasturi Nabi Muhammad, sehingga mendapatkan syafaah Nabi Muhammad.
Ya ilahana, riyadhah kami adalah untuk anak-anak kami. Ya Allah, selamatkanlah anak kami. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami. Ya Allah, kami ingin ketika kami wafat nanti, kubur kami bercahaya dengan anak-anak kami. Ya Allah, ketika kami wafat, jadilah orang yang pertama menyolati jenazah kami adalah anak dan keluarga kami. Ya Allah, kami ingin dilepas oleh orang-orang terdekat kami. Ya Allah, jadikanlah ketika kami wafat, yang memandikan jenazah kami adalah keluarga kami, bukan orang lain. Ya Allah, yang nanti melihat aurat kami. Ya Allah, jagalah kehormatan kami sebagaimana Engkau menjaga ketika kami hidup. Ya Allah, kami ingin keranda yang memikul kami kelak adalah anak-anak kami, sebagaimana kami memikul hidup mereka, membiayai mereka. Ya Allah, jadikanlah ya Rabb yang mengazani telinga kami ketika kami wafat adalah anak kami yang telah kami lahirkan. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah sakit kami melahirkan mereka mendapatkan obat dengan azan di telinga kami. Ya Allah, ya ilahana, jadikanlah anak-anak kami ya Rabb anak yang soleh dan solehah. Hindarkanlah mereka dari zina, hindarkanlah mereka dari fahisyah, hindarkanlah mereka dari pekerjaan keji. Karena kami tahu bahwa di kening setiap orang akan nampak tulisan amal buruknya. Sehingga nanti Nabi Muhammad akan bertanya, anak siapa ini? Maka bagaimana apabila yang didatangkan adalah kami, ya Allah? Bagaimana kami akan menjawab kepada Nabi Muhammad? Turunkanlah rahmat syafaah Nabi Muhammad untuk keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Wa bi barakatir rasul. Waqdi kullas sul. Bi sirri asraril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.